Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa pada tahun 2020 ini, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah mencanangkan deklarasi resolusi pemasyarakatan. Dan salah satu di antaranya poin pertama adalah mendorong 681 satker di seluruh Indonesia untuk bisa mewujudkan program BPK atau BPM. Saya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Jakarta, sebagai salah satu di antaranya adalah ingin memaparkan 6 area perubahan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Jakarta dengan perincian sebagai berikut. Mengenai perubahan adalah mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir atau mindset, serta budaya kerja individu pada unit kerja yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan kerja tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas meliputi pembentukan tim kerja, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan rencana pembangunan zona integritas dan pemantauan dan evaluasi pembangunan. Yang terakhir kemudian adalah perubahan pola pikir dan budaya kerja. Kemudian dalam pembentukan tim kerja itu bisa dilakukan dengan melalui pengumpulan para pejabat dan para ASN yang dianggap untuk mumpuni menduduki dalam pembentukan tim kerja. Kemudian setelah itu dalam rangka pembuatan dokumen rencana pembangunan zona integritas menuju BPK-BPM diadakanlah kemudian rapat untuk membuat dokumen tersebut, kemudian juga membahas rencana aksi dan target prioritas program unggulan pada lapas dan unit kerja yang dibangunnya. Kemudian setelah itu diadakanlah secara komitmen bersama dengan penandatanganan zona integritas di Fakta Integritas. Kemudian pada saat yang terakhir adalah Pimpinan sebagai role model dari semuanya. Tadi dia bisa memberikan monitoring dan melakukan monitoring ini bisa juga melalui berbagai fase dan berbagai tahapan. Misalnya dengan berkala ataupun pada saat-saat apel-apel, kemudian pengarahan-pengarahan atau rapat-rapat tentu bisa dimasukkan. Pada saat kemudian melakukan monitoring tadi itu bisa dibatalkan sesuai dengan rencana dan dilakukan juga secara berkala juga untuk menindaklanjuti apa yang menjadi temuan. Kemudian menjadi juga coaching dan mentoring oleh agen-agen perubahan dalam keterlibatan dalam pembangunan zona integritas. Penataan tata pelaksana meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif dan terukur pada zona integritas menuju BPK dan BPM dengan memperhatikan satu, meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen satuan kerja. Dua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen satuan kerja. Dan yang ketiga adalah meningkatnya kinerja satuan kerja. Proses kegiatan dapat kita lihat sebagai pertama, prosedur operasional tetap atau SOP. Kegiatan utamanya adalah SOP yang diterbitkan pada lembaga pemasyarakatan mengacu pada unit eselon 1 dengan melakukan inovasi yang dilakukan terkait pelayanan yang dilaksanakan. Yang kedua adalah e-office, pemantauan teknologi informasi dalam pengukuran kerja unit manajemen sumber daya manusia telah dilakukan melalui aplikasi e-performance Kemenkumham, aplikasi Sisumaker, Simpek. Dalam pelayanan publik melalui aplikasi SIMAS, HAM, self-service, dan postingan informasi melalui media sosial
serta telah dilakukan monitoring dan evaluasi pada setiap bulannya. Yang ketiga adalah keterbukaan informasi publik atau KIP. Komitmen Lembaga Masyarakatan Kelas 2 Yogyakarta dalam penyajian informasi kepada masyarakat melalui media online dapat kita unduh dan kita lihat seperti berikut, serta telah dilakukan monitoring dan evaluasi pada juga setiap bulannya. Penataan sistem manajemen SDM adalah meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pada satuan kerja di zona integritas menuju BPK dan BPM. Dengan target yang pertama adalah ketaatan terhadap pengelolaan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua adalah transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga adalah peningkatan disiplin sumber daya manusia. Yang keempat adalah efektivitas manajemen SDM. Yang kelima adalah profesionalisme sumber daya manusia. Penguatan akuntabilitas. Yang pertama adalah keterlibatan seorang pimpinan. Mulai dari perencanaan pimpinan terlibat juga secara langsung. Kemudian penetapan kinerja pimpinan terlibat juga secara langsung. Pimpinan juga memantau secara berkala. Kemudian pada pengelolaan akuntabilitas kinerja yang kedua, membuat dokumen renstra, renja, dan perjanjian kinerja dan sudah mendukung pelayanan publik. Kemudian juga membuat dokumen perencanaan setelah berorientasi hasil. Kemudian yang ketiga, terdapatnya indikator kinerja utama atau IKU. Yang terakhir adalah indikator kinerja utama atau IKU tadi dan sudah spesifik, measurable, achievable, dan realistic, dan timely smart. Kemudian pengelolaan akuntabilitas kinerja yang lain adalah laporan kinerja telah disusun tepat waktu. Kemudian pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja. Selanjutnya adalah terdapatnya upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menangani akuntabilitas kinerja. Kemudian yang terakhir adalah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten. Penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan adalah meningkatkan penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan HAM yang bersih dan bebas KKN. Proses kegiatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengendalian gratifikasi dan melalui SPIP, pengaduan masyarakat, whistleblowing system, dan penanganan benturan kepentingan. Pengendalian gratifikasi dimulai dengan pembentukan SK Tim Pengendalian Gratifikasi. Dimulai juga dengan kegiatan sosialisasi pada tahap pengendalian gratifikasi. Kemudian mengadakan public campaign kepada pengunjung. Kemudian juga mempublikasikan public campaign tersebut dan membuat laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi. Kemudian pada hasilnya adalah berdasarkan evaluasi tim pengendalian gratifikasi, Lapas Kelas 2 Yogyakarta tidak ditemukan potensi penerimaan oleh pegawai atau nihil. Kemudian SPIP, membentukkan SK Tim SPIP, kemudian kegiatan sosialisasi, internalisasi SPIP, dan selanjutnya juga memberikan pengarahan-pengarahan kepada warga binaan, kemudian melakukan kegiatan pengendalian internal pemerintah seperti penggeledahan dan lain sebagainya. Kemudian pada peralatan X-ray sebagai bentuk pengendaliannya, kemudian dibuatlah semua itu dalam satu laporan per 3 bulan dengan laporan pelaksanaan SPIP. Kemudian pengaduan masyarakat, SK Tim juga sudah dibuat dalam pengaduan masyarakat. Dibentuklah duta layanan, kemudian dibuatkan kotak-kotak pengaduan, kemudian juga dibuat inovasi dengan penggunaan aplikasi e-lapor. Kemudian selanjutnya juga dibuat rekapitulasi pengaduan masyarakat Lapas Kelas 2 Yogyakarta. Kemudian whistleblowing system. Yang pertama tetap diadakan sosialisasi
whistleblowing system ini kepada para petugas dengan juga misalnya seperti membuat banner-banner, kemudian membuat kotak-kotak saran di blok-blok hunian, dan juga membuat laporan secara berkala di lapas kelas 2 A Yogyakarta. Penanganan benturan kepentingan. Yang pertama, melakukan identifikasi benturan kepentingan. Kemudian mengadakan sosialisasi tentang penanganan benturan kepentingan itu sendiri. Kemudian juga para petugas yang bersangkutan diminta untuk membuat pernyataan bebas benturan kepentingan. Dan setelah itu, dan juga diadakan rapat benturan kepentingan, dibuatlah rekapitulasi benturan kepentingan di lapas kelas 2 Yogyakarta yang juga menjadi dasar laporan benturan kepentingan di lapas tersebut. Peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Lapas Yogyakarta dalam hal ini juga melayani poliklinik dan apotek lapas, perpustakaan di Gria Pustaka Wiraguna, kemudian pelayanan pengaduan offline dan online, besukan online dan juga video call, kunjungan keluarga PBB, dan pusat informasi terpadu. Kemudian di dapur lapas atau balai raos, kantin lapas dan koperasi lapas. Kemudian selanjutnya adalah integrasi PB, CP, dan CMB online serta remisi online. Layanan unggulan juga ada di lapas Yogyakarta. Yang pertama adalah layanan remisi, layanan PP, CP, dan CMB, layanan kunjungan, dan layanan informasi terpadu. Kemudian program layanan unggulan adalah pemberian program integrasi dan juga peningkatan SDM unggul melalui pelatihan bersertifikat serta madrasah Al-Quran di Masjid Al-Fajar. Di lapas Yogyakarta juga dibentuk informasi serta pengaduan dengan dibantu oleh para duta layanan yang ada. Yang pertama, bisa pengaduan secara langsung kepada petugas yang ditunjuk, kemudian melalui kotak pengaduan, dan yang terpenting juga adalah juga bisa melalui online seperti website, Instagram, Twitter, dan melalui telepon atau WhatsApp seperti di berikut ini. Berbekal dengan paparan tadi, layan kami, tentu kamu punya tekad tanpa suap, pungli, dan gratifikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speed up berprestasi, pemasarakatan plastik, bersih melayani.